bapak-bapak, ibu-ibu tiang, adik, kakak tiang, yang semuanya yang hormati dan yang muliakan. Yang mudah-mudahan yang berusaha diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menambah kekuatan iman, amal untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika harapan-harapan yang berusaha supaya yang berusaha tidak hanya berhasil di dunia, lebih-lebih yang berusaha berhasil sukses mendapatkan kebahagiaan akhirat nikah, sesuai dengan doa yang sering yang berusaha panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tiang berusaha tidak hanya mengharapkan kesuksesan dunia doang, dia terjadi dengan sugih doang di dunia nikah, sementara di akhirat Nabi mau siksa neraka. Sehingga kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sataparan sukses nikah apabila memenuhi 4 kriteria nikah. Pertama adalah soleh pribadi. Soleh pribadi tiang suami secara pribadi soleh. Dan dimanapun tiang suami berusaha untuk mentaati Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Den kenyangkeun rame doang atau yang suami pacu pecek soleh nyaleh-nyalehan bahasa pancu. Nyaleh-nyalehan doang, di julun mentoa nyaleh-nyalehan. Pas liwat lalu mentoa engkah saleh jadi. Toleh jadi. Ndek di masjid doang tok soleh, tok alim pacu. Di luar masjid kanggo nyumpak dia. Jadi di masjid tau cas iman yang perlu sami di masjid, di pengajian barang juga tau yang perlu sami cas iman yang perlu sami, supaya iman ini termotivasi untuk terus ditumbuh kembangkan iman yang perlu sami. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, jangan sampai berkurang iman yang perlu sami. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, ini kesan pertama soleh pribadi. Soleh pribadi yang perlu sami. Zahir batin. Soleh. Yang kedua adalah soleh sosial. Soleh sosial. Yang kedua. Nabi kenal soleh sosial, soleh bagus-bagus cara tentang yang perlu sami bermanusia. Antara manusia yang lain dengan manusia yang lain tidak saling menyakiti, tidak saling menghina, tidak saling merendahkan darajat satu di antara yang lain, tidak saling mengumpat, tidak saling menjelek-jelekkan di antara tiang berusaha. Nah, ini namanya soleh sosial, bagus berhubungan dengan sesama manusia, yang sehingga sampun yang takziah, sampun yang sampean bahwa yang hukum sami berdosa, salah, gawe maksiat di pada Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun gawe maksiat, satu malam yang perlu sami bertawajuh kepada Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 1000 tahun yang perlu sami salah gawe maksiat doang, lalu semalam Allah ampuni dosa salah yang perlu 1000 tahun. Beda dengan manusia. Semalam salah itu manusia, 1000 tahun dia minta maaf sama manusia.
Jauh mati dia nih masalah ini sampai sampai neraka ya di manusia. Arak sejalur salah oleh manusia 1000 tahun dan maafan si manusia aja. Dia model sifat manusia marafika gitu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nggih. Lagu kesempatan marak mangkin mereka, marak majelis taklim marak mereka ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang berusaha pergunakan untuk saling mengkoreksi diri, muhasabah diri yang berusaha. Muhasabah terhadap hati, pikiran, yang belum bersami, yang mungkin keras, membatu, sulit memaafkan dengan, sulit untuk memaafkan orang lain. Maka kemudian ketika yang belum bersami hadir di majelis ilmu, majelis taklim, maka mudah-mudahan hati yang belum bersami mudah. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Allahumma layyin li qalbi kama layyatta li Daud al-hadida. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkanlah hatiku ya Allah. Kama layyatta li Daud al-hadida. Sebagaimana Engkau ya Allah telah melunakkan besi bagi Nabi Daud alaihi salam. Ini ke hati yang berusaha. Al-qalbu in mata lan tanfa'uhu mau'izatun. Lamun ate ni ke sampun mati, sampun keras, ate yang berusaha, lan tanfa'uhu mau'izatun. Dia bermanfaat nasihat-nasihat. Dia bermanfaat. Saya juga ya nasihatan yang berusaha dia bermanfaat. Sama dia tu jelek, wah dengar. Ya ni kan gitu. Sama dia tu jelek, wah dengar. Sama cerita je, aku lebih tahu. Nah, marak nikah ya Allah. Gitu. Aku lebih tahu sama marak nikah je. Ya ni, pas dengar nasihat. Gitu. Dia merasa paling hebat dengan nasihat itu dan ada rasa bangga dalam dirinya, maka itulah di antara ciri-ciri dengan keras hati. Ada tebarak misal engkah nyumpa di kanggo lupa. Ini yang paling tahu terus. Nggih? Ya Allah. Nggih. Maka mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan cara yang berusaha untuk muhasabah, ya, mengoreksi serta berusaha untuk mengkoreksi diri yang berusaha untuk menjadi lebih bagus, lebih baik lagi, insyaallah. Yang ketiga, jamaah sekalian, yang harus terpenuhi supaya kemudian yang berusaha menjadi manusia yang sukses adalah tidak hanya soleh pribadi, tidak hanya soleh sosial, lalu saya kata soleh spiritual. Spiritual. Dia spiritual, soleh, bagus cara tentang gawe ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sembahyang yang belum usah, salat yang belum usah. Sembahyang saling waktu ini ke berjulannya. Diperbaiki cara sembahyang. Karena seperti yang belum usah hafal ayat Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu pasti. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mencegah yang belum usami untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar yang salah, gawe maksiat, dicegah oleh salat. Jangankan salat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baca tahlil doang, tahlil la ilaha illallah. Nabi sampun berbahasa. Nabi sampun berbahasa, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Saya sak baca la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas, subul leman hati yang berusaha. Ikhlas mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan
dakhala al-jannah, maka pasti yang lulus ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa Nabi. No. Baca tahlil sak kontek ni kedoang harap janji Allah di situ kepada yang lulus ini untuk mendapatkan karunia kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha ya Rasulullah?" Berbaik entah ikhlas ya Rasulullah. Apa tanda-tanda dengan ikhlas ni kan gitu. Maka Nabi mengatakan, qala antahjusakum an kulli ma harramallahu alaikum. Antahjusakum an kulli ma harramallahu alaikum. Kalau sekiranya bacaan tahlil la ilaha illallah yang peluru sami bisa menghalangi yang peluru sami untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, berarti yang peluru sami sudah ikhlas baca la ilaha illallah. No, tahlil doang sak konteks nika janji Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian yang peluru sami dikatakan ikhlas, dan orang yang ikhlas insyaallah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sembahyang sampai ruangan. Nggih. Sak 5 menit, 7 menit sembahyang niku. La ilaha illallah. Nggih. Dan makin merupakan syahrus shalah, bulannya salat makin. Nggih, yaitu Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kesepakatan para alim ulama di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rawdah, dan juga Al-Imam Ibnu Qutaibah dan Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala anhum ajma'in, di mana beliau ulama-ulama ini telah bersepakat mengatakan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW itu terjadi pada bulan Rajab mangkin. Okay. Yang dimana sampun jam sami wikan bahwasanya okay, 10 tahun setelah kenabian baginda Rasulullah SAW, tepatnya pada umur yang ke-50 tahun baginda Rasulullah SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil untuk Nabi, untuk linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Isra Mi'raj baginda Rasulullah. Tidak hanya Nabi mendapatkan perintah salat, tetapi juga baginda Rasulullah SAW diperlihatkan tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam jagat raya ini. Nah, dan Nabi kita kan melalui beberapa dimensi-dimensi itu. Ada dimensi nasut, dimensi lahu, dimensi jabarut, dimensi malakut, ditembus oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kalau secara ukuran kemampuan manusia baginda Rasulullah SAW tidak mampu untuk berjalan sampai menembus dimensi-dimensi itu. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki dengan diperjalankan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia mampu menembus dimensi-dimensi ruang-ruang yang gaib sekalipun. Ikan gitu. Nah, sebagaimana juga kalau kita baca, sampun mungkin pelungguh pernah baca itu karangan Syekh Dr. Sa'id Rahman Al-Buti. Nah, beliau punya kitab namanya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Karan kitab itu. Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Karangan Syekh Sa'id Rahman Al-Buti. Nah, beliau
itu menyampaikan tentang satu keadaan manusia antara apakah al-musayyar diperjalankan wal mukhayyar atau dia yang melaksanakan perjalanan. Okay? Kalau diperjalankan musayyar berarti kita harus tunduk patuh terhadap karunia takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menentukan bembe lain arah badan yang perlu usaha ini. Karena diperjalankan. Okay? Kita tidak ada pilihan di situ. Jadi Allah memperjalankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara ukuran manusianya tidak akan mampu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apapun pasti terjadi. Apapun kehendak Allah, bikun fayakunnya Allah Subhanahu Wa Taala pasti terjadi. Hal-hal yang mustahil menurut ukuran keadaan manusia itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi karena itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ini menyangkut berita gaib, perkara iman yang perlu usaha. Perkara iman yang perlu usaha. Nah, jadi yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah supaya yang perlu usami memperbaiki spiritual ibadah yang perlu usami bil khusus salat sembahyang nikah perbaiki salat yang perlu usami. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam. Ya Zubair, wahai Zubair, milim tajah doa. Bahasa di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milim tajah doa wahai Zubair. Maka sahabat yang bernama Zubair, sahabat yang bernama Zubair yang juga merupakan di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, sangat senang, suka, dengan geger. Rasulullah ya ajahan doa geger. Telain Zubair ka ajahan doa geger sahabat dikengih. Maka kemudian Nabi mengajarkan doa yang sering campur sami baca. Nabi doa nikah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni lamun mufrad. Biasa-biasa aja. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nggih. Allahumma a'inna lamun berjamaah. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Secara ukuran manusia badek ndek mampu yang perlu sami perbaiki cara ibadah yang perlu sami. Ndek mampu perbaiki sembahyang yang perlu sami. Ndek mampu perbaiki sebagus-bagusnya. Kecuali berkat pertolongan taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dengan doa ini jamaah sekalian, kita minta pertolongan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong yang perlu sami. Yang pertama, a'inna ya Allah, bantulah kaji ya Allah ala zikrika, untuk terus menyebutmu ya Allah. Setiap waktu, setiap saat jangan pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lupa lek pekan astagfirullahalazim alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya Allah. Nah, alhamdulillah di asrama nggih sampun Ustaz Adrian yang mondok sama Ustaz Mukus, Ibu dosen itu mondok di rumah. Dan juga ikut dulu menjadi jamaah wirid khusus sarang kali balik. Ini asrama dia, asrama kocek di balik. Oke. Itu dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh, guru besar kita, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Oke. Memanggil almarhum Bapak Tiang. Dipanggil Bapak Tiang untuk menerima amalan aran wirid khusus Nahdlatul Wathon. Sampun masih yang simpen nika warokoh nika kertas nika masih yang simpen.
Nah, dipanggil, yang kebetulan pada saat itu pernah diuji coba di beberapa asrama. Lain tahun 90-an. Di beberapa asrama pernah dicoba wirid nikah. Lagu ndek lulus. Ndek lulus. Nah, tetapi kemudian pada saat itu dipanggillah almarhum bapak dia untuk menerima amalan itu melalui Tuan Guru Haji Naharuddin. Untuk menerima amalan wirid khusus Nahdlatul Wathon. Lek wirid nikah jamaah sekalian, kita membaca Yahu 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 1521 kali. Yahu Yahu asalnya Yahuwa 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 asalnya. Lalu tematik wawu nikah menjadi Yahu 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 1520 sekek kali baca Yahu. Masih tidak kira Ustazah Dian untuk mengamalkan wirid ini atau tidak? Badai jarang wirid, badai gitu. Jarang amalan, badai wirid ni kayak gitu. Lalu terkirim di Papua, lalu. Jadi biji-biji pelunggu nikah tu oleh balik sama ondok nikah supaya kemudian mereka tidak hanya menjadi ahli ilmu, tidak hanya menjadi ahli ilmu, ilmu. Lagu dia narak amalan-amalan, dia narak zikir, narak wirid. Odak awak akan jadi. Ampura dia tak para dia tak hebat ni para nikah gitu. Jadi perlu memberi apa? Amalan-amalan para nikah gitu. Perlu terbedui. Gitu. Dan ini merupakan di antara amalan sampun diwariskan oleh guru besar kita kepada bil khusus kepada asrama kami di sana. Nah, lagu agak belu jamaah. Agak belu baca Fatihah 7 kali, selawat Nahdlatain 10 kali, a'dauna 100 kali. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim 11 kali, inna lillah 10 kali, baru 100 kali inna lillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un 100 kali dan Yahu 1521 kali. Yahu. Arah dengan muni bid'ah, muni Yahu. Ya Allah, angkat muni bid'ah, kami muni bid'ah. Padahal Allah sendiri telah menyebut dirinya dalam Al-Quran dengan menggunakan dhamir huwa. Huwa. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah menyebut dirinya dengan dhamir itu dengan 3 dhamir. Saat pertama huwa, saat kedua anallah. Maranika dalam Al-Quran. Yang ketiga nahnu narzuquhum wa iyyakum kata Allah. Ndik bid'ah harak dasar nika dalam Al-Quran. Yang sehingga boleh yang berusaha memanggil Allah dengan Yahu. Huwa, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi perbanyak zikir yang berusaha. Sampun al-maghfurullah berbahasa di sokong ceramah beliau. Ya al-maghfurullah sampun berbahasa lain. Sekalipun yang nikmat lahir lagu sampun arah rekaman-rekaman ni kan. Rekaman-rekaman nikah atau nikah, beliau al-maghfurullah sempat mengatakan bahwa tulab, kalau misalnya tulab thalibat mau masih jari penuntut ilmu kurang lebih nikah nanti di benarkan ketika tamu sami mendengarkan ceramah beliau. Kurang lebih nikah perlu perbanyak belajar. Lagu engkah lupa wirid endah bahasa al-maghfurullah. Luwe endan berajah lagu engkah lupa wirid endah bahasa al-maghfurullah wa syekh. Lamun muah tamat le pendidikan luwean wirid sekejian berajah. Nah, kurang lebih sabaran nikah. Luwe endan wirid. Bau sekejian berajah. Lalu masih sebagai penuntut ilmu luwean beraja lagu ukah tinggalan
wirid zikir engkah lupa ni ke jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus engkah setiap sembahyang 5 waktu ni ke engkah lupa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, engkah lupa ni ke. Sekalipun berembe-rembe repot tiang peluluh sami, bau lampat anda. Bau sambil lampat anda. Lagu engkah le WC jadi kamu la ilaha illallah. Dit kamu barang ni. Dit kamu le jeding indah. Subhanallah. Dit kamu le jeding. Kurang ajar ni kerja ni. Nah, lamun tahu dan kembe-kembe lamun tahu aja. Nah, lamun tahu aja wikan aja dendek. Okey. Nah, jadi perbanyak zikir yang berurusan. Dimanapun tempat yang berurusan, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jamaah sekalian, kriteria yang harus terpenuhi supaya kemudian kamu berurusan sukses dunia dan akhirat, selain daripada yang 3 itu, soleh pribadi, soleh sosial, soleh spiritual. Yang keempat adalah soleh lingkungan. Soleh lingkungan. Soleh lingkungan ni ke luik nabi juga yang bertetangga dengan tiang peluluh sami, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, hewan, binatang semuanya yang ada di situ dijaga, dirawat. Meong misal ni ke dit kanggo saking trauma nek meong misal amun padak-padak meong ni ke dit kanggo atau misal ampur sak najis ni ke nggih misal dem tahu sereo sak najis ni ke langsung milih betang panak memang jauh. Mati ya Allah. Dit kanggo barak niki. Nggih? Atau misal pawak dengan plento, nah. Dit kanggo dah nggih. Atau misal pagar dengan kletek-kletek, pagar dengan ni kamu sedak-sedak ni. Dit kanggo. Atau misal teres-teres ni kamu itu teres mati doang, sampun yang sampean. Mati doang teres-teres ni. Dia tahu sedek teres medan mati doang. Dia doang baik apa rani? Kakan naik dan kanggo marak nikah setiap musriuk dengan benci doang ron wajah. Ya Allah, suuzon doang liwat sokok dengan bijak girang meni mampu liwat selain ini girang meni liwat selain ini girang suuzon doang kita dengan baru musriuk wajah dengan doang langsung suuzon dia dengan berburuk sangka dia dengan apa jua sak liwat le julunya ni dia noh kena le julu nanti manusia aku model semarak ni ke dia noh kena dengan le julu ni salah doang. Ya Allah, terutama ampura nggih sak paling penting dan jangan dilupakan yang harus memang kita sampaikan juga karena juga yang sampun sampean oleh BTN Landang Beduri, nggih. Masih BTN Landang Beduri sampun yang sampean ke masalah bertetangga niki. Bertetangga. Lawan BTN kan tetangga niki macam-macam leman kan? Macam-macam oleh sehingga kemudian BTN niki bercampur bau, para leman Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, bahkan luar Lombok juga ada. Bercampur baur di situ. Akulturasi kebudayaannya. Nggih. Beda-beda cara. Nah, juga harus saling asah-asih dan asuh antara tetangga-tetangga ini. Lebih-lebih yang sami bertetangga antara dengan siapa tak melahir niki tetangga niki sekek gubuk ya asal muasal
papuk balok yang pelunggu sami lek dari ke dia kan jadi bersiak kira-kira dia kan jadi berjampuran dia kan jadi saling sumpah dia kan jadi saling semati ya Allah astagfirullahaladzim wal iyadu billahi wal iyadu billah gitu sehingga makin luwek dengan ampura luwek dengan endah dia sambut terbaca makin ni nggih lanjutan muzakarah kita luwek dengan Nabi saling benci antara semeton dan semeton. Bahkan tidak hanya sampai benci, dendam. Tidak hanya dendam, sampai melakukan pembunuhan. Kakak pun mati hari mati kakak. Inak mati anak kocek. Anak mati inak ada. Bapak mati senina. Senina mati semama. Menantu mati mentoak mati menantu. Ada doang terjadi ni ke? Sampun lengkap pembunuhan ni ke lebih. Sampun lengkap dengan paling rapat pun yang kita harapkan untuk membela kita, mengasihi kita pun dia punya potensi melakukan kejahatan itu sampai saling sematik ni ke jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Gitu. Apa ran dunia marak ni ke jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Gitu. Paling krusial bahasa dengan paling aneh adalah anak mati inak paling aneh dengan jahiliyah doang dan wah mati dengan toat terus yang peluru sami sak muslimah ni ke sak beragama Islam itu yang terjadi kita dengar ada anak yang membunuh orang tuanya ada anak juga yang mempidanakan orang tuanya itu yang terjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berembik kelelahan dengan toat ni ke berembik kelelah dengan toat bil khusus ibunda kita ni mengandung yang peluru sami arasa 7 bulan arasa siwa bulan arasa 2 tahun dah umur kehamilan ni kan ada 2 tahun kan arasa 2 tahun dah umur kehamilan ni kan arak di kitab nggih sampai 2 tahun umur kehamilan ni ke dikandung arak di kitab ni ke nah ni ke hamil dibawa di perutnya orang tua ibu kita setelah itu kemudian melahirkan anak nggih melahirkan itu antara mati dengan hidup nggih antara mati dan hidup sekarang ngelahiran niku lagukah takut nggih engkah takut arah kenikmatan sebelum niku insyaallah nggih engkah takut sekalipun antara mati dan hidup entah saat ngelahiran niku tapi seperti itulah pengorbanan orang tua kita bil khusus ibu kita melahirkan kita setelah itu tidak hanya melahirkan kita disusui gitu itu luar biasa masyaallah terus sampai berumur balik diberikan makan minum dibiayai segala macam tiba-tiba kemudian setelah dia besar apa yang terjadi wukuk apa itu wukuk bangga dengan toat kurang ajar dengan toat durhaka dengan toat ya Allah gitu durhaka dengan toat bet kamu yang mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ampura arah kisah ni kan ada kisah dulu zaman Nabi Musa alaihi salam di zaman Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wahai Nabi Musa engkau akan masuk surga bersama orang ini. Okay. Orang ini bekerja, Allah jelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam. Engkau akan masuk surga bersama orang ini wahai Nabi Musa.
disebutkan ciri-cirinya, disebutkan tempat dia bekerja, seperti itu. Kemudian Nabi Musa ini penasaran, saya kajak tamu surga dulu. Lalu kemudian Nabi Musa ini mencari orang yang dijanjikan masuk surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Saya dengan setelah itu Nabi Musa mencari dan ketemu di pasar. Badait lepekan dan badait. Lepekan no, Nabi Musa melihat orang yang Allah janjikan masuk surga bersama dia itu, melihat rupanya, tampangnya tidak meyakinkan. Lekan tampang, rupa, pegawaian tidak meyakinkan dengan itu. Bahkan juga sebagai preman pasar, dia jual manuk cerita. Lalu sering juga kemudian dia ini Nabi curang dalam timbangan. Sering curang dalam timbangan. Girang nipu-nipu aneh. Menjadi preman pasar. Masa dengan ni ye kajak tamu surga bahasa Nabi Musa alaihissalam dalam hatinya. Masa ye ruan dengan ni terjanji tamu surga barang aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu Nabi Musa ni ke penasaran sampai kemudian Nabi Musa mengikuti dari belakang. Beto balik dengan ni. Beto balik dengan ni. Ikuti dari belakang dan ketemu rumah orang itu. Besoknya Nabi Musa alaihissalam menggedor pintu orang tersebut. Digedor pintunya, mengucapkan salam, setelah itu minta izin. Wahai pemuda, masih pemuda nih kan gitu. Wahai pemuda, izinkan saya untuk bertamu ke rumahmu, untuk berbincang-bincang melihat keadaan situasi dalam rumahnya itu. Setelah itu kemudian Nabi Musa diizinkan masuk dalam rumah pemuda itu, duduk bersama-sama. Tetapi pemuda itu mengatakan, sebentar dulu hai Nabi Musa, wahai Musa gitu, saya sedang sibuk. Kemudian pemuda ini membawa seperti keranjang, keranjang menjauh. Lalu Nabi Musa bertanya, apa itu wahai pemuda? Ya, keranjang apa yang kau bawa? Ternyata kemudian isi keranjang itu adalah orang tuanya di situ. Orang tuanya yang disapih makan, dibersihkan badannya, dielap badannya. Subhanallah. Dipandikan, dilayani dengan sebaik-baik pelayanan, disuapi. Ya Allah. Oh ternyata, kata Nabi Musa, ternyata inilah diantara sebab dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaktiannya kepada orang tua. Sekalipun lengek tampang lalu bakti dengan taat, insyaallah jadi syafaat. Bakti dengan taat. Dan juga kan rahasia besar Uwais Al-Qarni. Rahasia besar Uwais Al-Qarni dalam sejarah ini jemaah sekalian. Ketika Tuan Musa membaca sejarah tentang Uwais Al-Qarni, rahasia terbesar kesuksesannya itu ada pada kebaktiannya pada orang tuanya. Kalau disebut masalah amal ibadahnya yang lain-lain, beliau juga seorang ahli ibadah yang luar biasa. Tetapi sejarah lebih banyak memunculkan, lebih banyak menceritakan tentang kebaktiannya kepada orang tuanya. Rahasia bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu, adik-adik yang mungkin masih punya orang tua, ibu atau bapak, ya, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Berbakti, cium kakinya, karena di kakinya itu adalah surgamu, surga. Ya Allah.
hadirun wal hadirat jamaah majlis ta'lim irsyad dakwah Ponpes Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membaca kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Sayyid Sabiq yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang babul jinayat. Babul jinayat yaitu tentang hukum pidana. Tentang hukum pidana. Yang dimana sebelumnya juga sudah bersama-sama kita baca, yaitu diantara beberapa hak-hak sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Hak-hak yang dijamin agama yang kursani di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama ada namanya hakul hayah, hak untuk mendapatkan kehidupan. Dinarak dengan kanggo mati yang belum kursani. Yang kedua, hakut tamlik, hak milik terhadap barang apapun yang berusaha itu hak milik yang berusaha, yang tidak boleh ada orang yang merampas hak yang berusaha. Yang ketiga, hak kusyanatil arad, hak menjaga harga diri. Dit kamu saling lecehan, saling remehan, dit kamu. Yang keempat, hakul hurriyah, hak kemerdekaan. Hak mendapatkan kemerdekaan. Dinarak dengan kamu pihak pengusaha jadi budak. Nih budak ke nih. Menjual jam pengusaha terus tuh. Pakan gelondong. Menarak pakan budak. Lalu dinarak gitu. Telah dihapuskan oleh hukum internasional perbudakan ini. Dinarak makin. Kasalah kaprah no TKI TKW no dinya budak nih ke. Yang bisa dileceh-lecehkan oleh mereka sebagai majikan itu, mereka bukan budak. Mereka adalah yang membantu urusan rumah tangga. Membantu meringankan urusan rumah tangga. Dia bukan budak. Terus selanjutnya adalah hakul musawah. Hak untuk mendapatkan persamaan derajat. Hak. Terus yang terakhir, hakut ta'allum, hak mendapatkan ilmu pengetahuan, hak mendapatkan pendidikan. Nah, yang Sami tidak boleh diparkir otaknya. Terus kembangkan ilmu yang Sami. Kembangkan ilmu yang Sami. Jangan pernah merasa puas dengan satu ilmu. Ini ampun arah sebagian wahapal matan jurumiyah cukup sidap diri. Al-kalam wal lafzul murakkabun fi bil wad'i. Kitab mata jurumiyah, kitab nahwu ni. Wahapal mah cukup paran diri terus. Lah hebat aku, pinter aku. Merasa diri pintar. Ya Allah wa liyadzubillahi tsumma liyadzubillah. Dit kanggo merasa puas di ilmu jamaah sekalian. Terus yang berusaha mendalami ilmu, membaca, terus mengkaji juga, bila perlu tuntut ilmu setinggi-tingginya. Setelah S1, S2, S3, arah S4, S5 aja, lanjutan mampu, lanjutan terus menaraknya. Lagu yang SK nih. Karena memang terbentur dengan keluarga, dengan yang lain-lain juga, yang sehingga ini menjadi pertimbangan-pertimbangan. Lalu kesempatannya mudah-mudahan temu lanjutan, mudah-mudahan. Nah, selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin. Selanjutnya adalah hakul hayah, di sini disebutkan dalam kitab ini. Hakul hayah. Hak yang pertama dan utama adalah hak mendapatkan
nggih, jaminan kehidupan. Dek nara dengan kanggo ia petelang nyawa tiang pelulusan. Wa awwalu hadhihi al-huquq wa awlaha bil inayah haqqul hayah. Dan hak yang paling utama dan pertama yang harus mendapatkan perhatian bil inayah haqqul hayah, hak mendapatkan hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqqun muqaddasun. Hak hidup itu adalah hak yang mulia, hak yang suci. La yahillu intihaku hurmatihi. Yang tidak ada yang boleh melanggar kemuliaannya. Ya, tidak ada yang boleh melanggar untuk mencabut nyawa seseorang, menghilangkan nyawa seseorang, menumpahkan darah seseorang, tidak ada yang boleh. Walastibahu hatu hamahu, dan tidak ada yang boleh meremehkan keberadaannya. Semua orang berhak mendapatkan kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlintas, tergoda dalam hati dan pikiran yang berusaha untuk melakukan yang namanya pembunuhan itu. Waliyadzubillah, tsumma aliyadzubillah. Sehingga lamun sekali doang tidak rasa kenyampuk dengan sawahnya mati ini. Nah, nyampuk sak milih petelang nyawa dengan malik. Terus juga dianggap remeh-temeh, murah, senira, marantan nyawa manuk. Lamun wah cobaan sekali, melin mampu 2 kali. Sogo lewat penjara jari residipis. Justru bukannya bertaubat, bukannya menimbulkan efek jera dengan hukuman itu, tetapi kemudian setelah dia keluar dari situ, justru menjadi penjahat lagi, melakukan pembunuhan-pembunuhan lagi. Sampun yang nyampe yang tuh le penjara kelas 2B, selong le pancor. Sampun yang nyampe yang dipeluk sama anu niki apa narapidana niki yang dipeluk di situ. Ustaz ada kenal tiang kebetulan, ada kenal kan niki kebetulan. Nggih, anggota dewan jaga niki penjara. Aku kah bercerita, aku tahu tu video. Nggih. Nah, lagu macam-macam jadi kasus-kasus niki tuh. Dari penjara kelas 2B selong, selong. Nggih, selong niki. Niki nggih. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq." Janganlah kalian membunuh jiwa allati haramallahu illa bil haqq, yang Allah haramkan kepada kalian. Illa bil haq, kecuali ada beberapa jiwa yang boleh dihilangkan nyawanya. Okay? Ada beberapa jiwa yang boleh dihilangkan nyawanya. Wal haqqul ladzi tazhaqu bihi an-nufus huwa ma fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi. Dan adapun jiwa yang boleh dihilangkan nyawanya, sebagaimana Nabi telah menafsirkan firman Allah yang tadi, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia telah bersaksi niknara Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anni Rasulullah, dan saya adalah utusan Allah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bi ihda thalathin, kecuali salah satu di antara 3 orang, 3 model bentuk nikah. Nggih. 3 oknum nikah yang boleh untuk dihilangkan nyawanya menurut hukum Islam. Bukan menurut hukum negara, tetapi menurut hukum Islam. Karena memang makin ada KUHP yang dibuat itu agak aneh. Agak aneh. Orang yang bersalah telah jelas kesalahannya,
Di pengadilan didatangkan saksi-saksi, alat-alat bukti sudah dijelaskan, diterangkan di situ. Semuanya itu ada. Kemudian hakim menjatuhi hukuman vonis mati kepada terdakwa nike. Tetapi aneh hukum pidana nike, makin mungkin dia ada itu. Agak aneh. Orang yang telah jelas melakukan kesalahan dan hakim telah memutuskan hukum vonis mati kepadanya, diberikan tangguh selama 10 tahun. Barulah dihukum vonis mati. Selama 10 tahun nikah, kalau dia punya kelakuan baik, maka ditangguhkan hukuman matinya. Ini hukum pidana ini agak aneh. Ada kemarin dibongkar itu. Termasuk kasus yang kemarin viral yang kita dengar di Facebook atau media sosial itu kurang lebih seperti itu. Jadi dengan sebuah vonis mati oleh hakim, diberikan tangguh sampai 10 tahun. Kalau dia berkelakuan baik, maka akan diurungkan untuk hukuman mati. Ini yang agak aneh, ya. Apa itu dan siapa itu orang-orang atau oknum di antara 3 golongan yang boleh dihilangkan nyawanya menurut tafsiran baginda Rasulullah SAW? Yang pertama adalah kata Nabi SAW, at-tayyibuz zani. At-tayyibuz zani. At-tayyibuz zani adalah orang tua sak gawe zina dengan toa sak sampun merari lagu melin sak lain endah terus gawe zina. Ya Allah. Dengan sak sampun merari lagu den puas de senina melin doang, setiap kita dengan nina lain ewer ngelor eloran, bahasa pancor eloran apa bahasa mereka? Elor. Dan tahu seriuk dengan nina eloran doang. Dan tahu kita dengan enges mele doang. Mele dia doang ngepek kelapu. La Ustaz. La ilaha illallah. Terus sampai gawe menok misal, maka dia itu terkena hukuman mati, hukum rajam. Hukum rajam sebagaimana juga dulu yang pernah dilakukan Rasulullah SAW kepada namanya Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik nikah itu diantara kasus contoh yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahwa dia terkena hukuman rajam. Kena hukuman rajam ni ke jamaah sekalian. Dia angan longkak. Apa bahasa mereka longkang. Bahasa pancok longkak. Longkang. Macam-macam bahasa ni kalau kaya Allah ni. Nah, piang longkang dalam sampai nikah. Engkah belum menikah. Nah, engkah belum menikah. Ya engkah. Setelah dia melakukan salat, nah maka dia digiring ini, terdakwa nikah. Digiring ke longkang nikah, dimasukkan ke dalam longkang nikah. Kemudian ditumput. Nah, ditumput. Apa maksudnya? Dengan tanah sampai nikah. Belum nikah. Setelah itu setiap jamaah salat sogol leman masjid, maka mengambil batu sebesar nikah, kurang lebih batu nikah, dan melempar. Dilempar sampai mati. Ya, sampai mati dilempar sampai mati dia. Nika akibat hukuman dengan gawe zina, padahal sampun tebing sudah Allah Subhanahu wa taala punya istri, dia dalam mele doang gawe selain. Maka dia terkena hukum rajam. Ma'iz bin Malik nika adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun sempat tergoda para nikah. Sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Ma'iz bin Malik nikah digiring
digiring ke longkang ni ke, digiring. Tetapi dalam sebuah riwayat disebutkan Ma'iz bin Malik ini sempat naik dan berlari, takut. Takut. Lalu kemudian sahabat mengejar Ma'iz bin Malik ini. Dikejar Ma'iz bin Malik dan kemudian didapatkan dan kembali kembali dimasukkan ke longkang ini. Kembali dimasukkan dan barulah kemudian dihukum rajam sampai meninggal dunia. Lalu kemudian sahabat menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sampun gawe perintah lungguh ya Rasulullah. Sampun kami sudah melaksanakan eksekusi hukum rajam kepada Ma'iz bin Malik. Tetapi ya Rasulullah, ada cerita bahwa ketika kami memasukkan Ma'iz bin Malik ke dalam lubang itu ya Rasulullah, sempat naik dan berlari, takut. Lalu kami kejar dan kami dapatkan dia dan kami masukkan kembali ke dalam lubang itu, kata sahabat. Dan kami hukum rajam dia. Maka Nabi mengatakan, angkam di adian, pelai, dan kembi-kembi, angkam palek Malik. Ya, angkam palek bahasa Rasulullah SAW. Itu untuk menunjukkan bahwasanya ndek mudah syarat hukum rajam nikah dilaksanakan jamaah sekalian. Tidak gampang dilaksanakan hukum rajam nikah. Okay? Nah, tetapi karena sudah terjadi, lalu kemudian beberapa waktu kemudian Nabi memberikan kabar gembira kepada sahabat. Wahai para sahabatku, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitahuku Ma'iz bin Malik yang telah dihukum rajam telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah diampuni dari perbuatan zina itu karena perantara hukuman dunia. Hukuman dunia berupa rajam itu insyaallah bisa menyelamatkan kepada hukuman akhirat. Karena rajam ini termasuk hukuman yang subhanallah menyakitkan jamaah sekalian. Kita bisa bayangkan lebih menyakitkan daripada hukuman pancung. Dengan saatnya mati, dengan dibunuh lagi dia. Tetapi dengan cara membunuhnya bagaimana? Dipenggal kepala, selesai masalah. Lagu-lagu hukuman rajam ni ke adeng-adeng, pelentong sampai mati. Dewan mati dan ganggu. Adeng-adeng, pelentong sampai mati. Belum dikesakit dengan ni ke, coba bayangkan. Nggih. Dinikmati. Nggih, ya Allah. Sakit itu wah marak ni. Yang sehingga ulama menyebutkan bahwasanya hukum rajam ini jauh lebih menyakitkan daripada hukum pancung atau dengan semati dengan lalu kemudian dia juga dibunuh. Yang sehingga dosa dengan gawe zina ini ke jamaah sekalian, subhanallah membahayakan. Gitu, membahayakan karena memang tidak hanya dia yang mendapatkan tidak hanya dia yang mendapatkan nama yang buruk, tetapi juga ikut keluarganya, tetangganya juga, bahkan juga ditarik-tarik, diseret-seret. Saya tetangga dia, beto balen dia, be alamat, kelaku mau dengan tercemar karena perbuatan buruknya itu. Gitu? Subhanallah. Itu sebabnya sinampura yang sangat anti tiba adik-adik berkemelan pacaran nikah. Berkemelan yang sangat anti. Nggih sampun yang sampai yang bija-bija perlu sami nikah. Dia mengganggu pada berkemelan, haram berkemelan. Dia mengganggu. Tegas dia nikah nggih. Masalah berkemelan nikah. Karena pacaran itu merupakan pintu gerbangnya syaitan. Berkemelan 4-5 tahun dek sadu dan masih suci imanai salina nikah. Dek sadu dia. Arak doang bagian-bagian sak sampun nah. Gitu. Arak doang. Ya. Lagu memang tradisi ni kejari ni ke. Adik-adik ni ke teparan playboy dikatakan dia ini jantan lawan berkemelean. Saat ini teparan betina lawan berkemelean. Marak nikah gitu.
Ya ampun zat Nabi, ampun pada berkemelian. Dan juga menjadi tradisi yang ngetren katanya marah nikah. Saat berkemelian nikah justru apa? Saat berkemelian nikah justru dianggap apa itu parah? Kurang gaul. Kurang gaul teparan di berkemelian. Ya Allah. Okay. Nah, jadi di kisah pertama, at-thayyibuz zani. Orang tua yang melakukan zina. Dan juga dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah SAW pun bersabda, arba'atun yubghidhuhumullahu ta'ala yaumil qiyamah. Ada 4 golongan yang Allah murkai pada hari kiamat. Ada 4 golongan. Golongan pertama, al-bayya'ul halaf. Para pedagang yang suka bersumpah. Demi Allah ni sebenarnya beli. Demi Allah, wallahi ni ajin ni barang. Pecah bersumpah pedagang itu. Okay? Nah, ini termasuk dengan saat kemurkai lawan di judul kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal fakirul mukhtar. Miskin lagu sombong. Dia tahu bawaan raos, dia paling tinggal raos. Miskin lagu sombong, tinggal raos. Dan kamu kalah raos nih. Padahal bareh ditelusuri sampai itu ternyata apa yang kita lihat. Namun miskin ya jamak-jamak benta tinggi. Biasa-biasa benta. Hati yang miskin jamak-jamak sepeda motor kadut nih kelete. Nggih. Dia terus bedakan cebatur dengan toak nih ke. Enggak sepaling monyan nih batur nih kesederhanaannya itu. Hidup sederhana, pakaian seadanya. Nggih, den boleh ndek jamak-jamak. Modern. Nggih. Tetapi bukan berarti kemudian dengan sasugi ini kanggun sombong dan kanggo. Nggih, tidak boleh. Sekalipun misalnya miskin bersahaja, bukan berarti kemudian yang kaya boleh sombong. Itu tidak boleh. Okay? Karena sombong itu merupakan selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Det kanggo. Lamun misal sugih kanggo sombong milik sugihnya. Sombong terus. Lamun kanggo sombong milik sugih. Okay? Nah, ia menjadi pintu gerbang kesombongan adalah kekayaan misalnya. Luwih dengan sombong di dunia ini. Kamu jak-jak. Luwih dengan sugih ini sepanjang jalan sampai di Terike, bertingkat-tingkat doang balik di pinggir-pinggir jalan itu dengan sombong. Bukan seperti itu jamaah sekalian. Justru Allah sangat suka senang kepada orang miskin yang bersahaja, dan Allah lebih suka dan lebih senang kepada orang kaya yang bersahaja. Okay? Nah, yang ketiga adalah wasyaikhuz zani, saonek nikah dengan tawak sabar zina yang tidak yang Allah akan murkai pada hari kiamat. Yang keempat adalah wal imamul ja'ir, pemimpin yang zalim. Arba'atun yubghidhuhumullahu ta'ala yaumil qiyamah. Ada 4 golongan yang Allah murkai pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-bayya'ul halaf, para pedagang yang suka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal faqirul mukhtar. Dengan miskin sombong. Yang ketiga adalah wasyaikhuz zani, dengan tawasa berzina. Yang keempat adalah wal imamul ja'ir, pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin yang zalim. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Fawaidul Fawaid disebutkan bahwasanya min alamatis sa'adah wal falah, di antara tanda-tanda dengan berhasil, sukses, bahagia dunia akhirat. Lek dunia wah nampak
Sudah nampak dia menjadi orang yang sukses. Le dunia doang mah nampak ruas sukses akhirat le dunia. Nggih. Secara hukum zahir kita pandang seperti itu. Yang pertama adalah kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Tatkala bertambah ilmunya, nikah dengan nikah, ini di antara tanda-tanda dengan sukses di dunia, min alamatis sa'adah wal falah, kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Tatkala bertambah ilmunya, bertambah pula ketundukannya, ketawadhuannya, wa rahmatihi, bertambah pula kasih sayangnya kepada sesama manusia. Nikah yang pertama. Yang kedua, wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsi. Tatkala bertambah umur setiap tahun bertambah umur yang belum sami. Naqasa fi hirsihi, berkurang kerakusan, ketamakan yang belum sami terhadap urusan dunia ini. Berkurang. No, den ara sifat ini hati dengki tiba manusia saleh. Anden sugih tetangga, alhamdulillahirabbil alamin. Anden mau beli mobil tetangga, alhamdulillahirabbil alamin. Anden mau beli kulkas tetangga, alhamdulillah. Lalu ne batur ja. Payuan kulkas dan pelayu ke? Ne batur bude mobil, batur bude kulkas. Batur bude magicom, magic jar. Nggih? Ni anden mampu beli. Ni anden mampu beli. La ilallah, bantang atin, sakit atin. Kembem semetok, sakit atin gitu, baru beli kulkas. Sakit atin semeton ni ke tetangga ni ke. Ya Allah, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kullama zida fi imalihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Tatkala bertambah harta bendanya, bertambah pula kemurahan hatinya. Dia tahu kita dengan susah, mah semeton, beng nyinggak. Dia mampu memberi beng nyinggak. Nggih? Mah ne singgah 1 juta, misal. Ne singgah 500, ne singgah 100, ndek ke beng aja lagu ne singgah. Lalu tebing ninggak ni ke la ilaha illallah. Lebih nyaur pas ninggak jarak kepeng ke semeton pasan tesaat tetagih la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dek mele nyaur. Nggih. Nggih. Nikah kan tergantung pengerawas yang perlu sami dait dengan sabar utang nikah nggih. Tergantung pengawas. Lalu pada rahasianya itu adalah ketika yang belum bersami akan datang kepada orang yang berhutang, bagus-bagus entan. Nggih. Lamun sampun bagus-bagus entan datang tiba dengan sahabat hutang nikah mulia misal kembali lete dek manyara dulu misal marah nikah aja. Nah, nikah wah kurang ajar rasa nikah sahabat hutang nikahnya. Nggih. Wah bagus datang indah bodoh hak. Tes sempatan. Omeh padahal itu sabode hak ini lagu memang benar model cara berarti engkah mau nyinggak marni ke model engkah mau nyinggak kedua kali cukup nggih sadaqallahul azim nggih cukup wah beng nyinggak marni ketimbang berdosa. Angka ada yang milih bersiapkan tembok itu kan yang penting wah nabiaran tuna yang kewajiban yang belum usah tuna yang kewajiban dan hak yang belum usami tidak dengan nggih yang penting sampun terlaksana yang adapun kemudian misalnya dan mene doang sahur hutang aneh terserah aneh urusan di bersama Allah Subhanahu wa taala yughfar lisyuhada'i kullu dzambin illa dain yughfar diampuni lisyuhada bagi dengan sampun bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah illa dain kecuali dia berhutang. Dia akan terampuni sama Allah Ta'ala setelah kemudian dengan sabar hutang nikah sahur hutang tiba dengan sabar piutang nikah. Selama itu tidak akan pernah diampuni beremben-emben gawe sembahyang, beremben-emben bersedekah, beremben-emben puasa, dia akan terampuni sama Allah Ta'ala.
selama belum kemudian dia itu nyaur utang, karena semuanya itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan muamalah yang perlu sami terhadap manusia ini. Jika gitu. Mana yang tadi? Terus selanjutnya adalah wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim. Tatkala bertambah jabatan kedudukan dengan nikah, zida fi qurbihi minan nas, bertambah dekatnya kepada rakyat, bertambah dekatnya kepada masyarakat. Wa qada'i hawaijihim, dan berusaha menunaikan hak, kewajiban daripada rakyatnya. Hak rakyatnya ditunaikan oleh pemimpin. Lalu nejak pas waktu ampura ya. Pas akan pemilihan, aduh, macam-macam janji-janji politik nikah, manis-manis janji politik nikah. Setelah jadi mendapatkan jabatan yang diinginkan, telah belain. Kemana pemimpin kita itu? Lupa rakyat sakit, lupa jalan-jalan sesampun terjanjian. Nikah masih lengket jalan gitu. Perlu perbaiki jalan nikah, karena juga ini merupakan jalan pondok pesantren, dan juga mungkin di sana ada pondok pesantren juga di sana gitu. Ada. Nah, ini perlu diperbaiki jalan nikah ini. Bagaimana pengurus kami bisa bermanuver kepada anggota-anggota dewan kita nikah gitu, supaya nanti bisa diperbaiki jalan-jalan nikah gitu. Insyaallah. Itu diantara ciri-ciri tanda-tanda dengan selamat, dengan berhasil, sukses di dunia. Pertama, bertambah ilmu, bertambah tunduknya, tawadhu'nya. Yang kedua, bertambah umur, berkurang ketamakannya, kerakusannya kepada dunia. Yang ketiga, ketika bertambah hartanya, bertambah pemurahnya. Yang keempat, ketika bertambah kedudukannya di sisi manusia, maka bertambah dekatnya dengan manusia dan berusaha menunaikan hak-hak rakyatnya, manusia. Nah, nikah pertama yang merupakan orang yang boleh ditumpahkan darahnya atau dibunuh sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa dengan jiwa. Lamun dengan sama dengan, maka dibunuh juga. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Nikah nggih. Ini hukum qisas namanya nikah nggih. Wan nafsu bin nafsi. Ini yang dibahas nanti pada kitab ini. Yang ketiga adalah wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dengan sehalal darah nikah, bahasa istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan subul liman agama Islam. Nggih, nikah kanggon tetumpahan darahnya menurut hukum agama yang puluh sami. Kaden kembe, kaden ndak sampai permainan agama yang puluh sami. Ini ada artis yang keluar agama Islam, kawin dengan non muslim, keluar dari agama Islam kawin dengan non muslim. Tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Karena memang seperti itu keadaan kita di Indonesia. Karena kita juga bukan negara syariah, negara Islam. Tetapi yang bacakan nikah adalah tentang hukum syariat agama yang belum sami. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Khasyata imlaq, karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi ulul sami rezeki
Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak-anak kecil itu adalah merupakan dosa yang besar jamaah sekalian. Jadi bija-bija belum usah ini ke biarkan tumbuh kembang. Zaman jahiliyah laek. Nggih, zaman jahiliyah laek. Loe dengan begitu lahir anak perempuan langsung dibunuh. Ya Allah, langsung dikubur hidup-hidup pada saat itu. Ini yang Allah khitab. Yang kemudian kalau ada terjadi pada zaman kaum muslimin makin juga terkena khitab ayat ini. Ditangguh, nikah tidak boleh menghilangkan nyawa anak-anak kecil. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Laut di jero kiamat. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berketuan tiba dengan sak semati anak niku. Fulan bin fulan, fulanah, wahai fulan, wahai fulanah. Kembik mampu mati anak. Pas baru lahir mom tamak timpak WC misal. Mom tamak timpak got. Mom saut, mom pelentong, macam-macam mana. Biasanya ini terjadi apa? Karena hubungan-hubungan gelap ini yang berbahaya jamaah sekalian. Nggih. Remaja-remaji ampun, pemuda-pemudi nika yang tidak paham agama, yang gersang ilmu agamanya, bahkan tidak tahu sama sekali tentang hukum tersebut. Kemudian subhanallah berhubungan di luar nikah. Peta main doang, pas bunting nikah, sanina nikah, pas bunting. Nah, kemudian keluar bayi ini ke lahir. Den semal ini ke den semal. Karena perbuatannya dia sendiri, kemudian dibunuh anak kecil itu. Ini sangat berbahaya jamaah sekalian. Itu sebabnya ampunan yang tegas. Supaya kemudian campur sami jangan sampai membiarkan putra-putri campur sami berhubungan bebas. Dalam arti bergaul, bermuamalah dengan lawan jenis. Ini kan harus hati-hati betul supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu ja'ala 'adzaba man sanna al-qatla 'adzaban lam yaj'alhu li ahadin min khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu azab, siksaan man sanna al-qatla bagi siapa saja yang pertama kali melakukan pembunuhan, azaban lam yaj'alhu li ahadin min khalqihi, satu siksaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari hambanya. Siksaan yang luar biasa. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala bani Adam kiflun min damiha." Laisa min nafsin, tidak ada satupun jiwa tuqtalu yang terbunuh zulman secara zalim illa kana 'ala bani Adam kiflun, kecuali anak Adam yang bernama Qabil. Qabil yang telah menjadi sebab musabab pembunuhan-pembunuhan di dunia ini terjadi. Karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka seluruh pembunuhan-pembunuhan di dunia ini akan ditanggung oleh Qabil. Nah, itu namanya dosa jariah aran niki. Nggih, aran dosa jariah. Jadi dosa jariah niki terus mengalir sampai Qabil. Termasuk macam-macam endah yang kita dengar dari peristiwa gempa katanya yang ada di Turki yang menewaskan berapa itu? Puluhan ribu gitu. Berapa? 20.000 yang meninggal dunia. Sementara di Syria berapa? 3.000. 20.000 yang meninggal dunia. Ada yang mengatakan ini gempa secara alami. Ada yang mengatakan ini merupakan konspirasi harap daripada Amerika yang menggunakan gelombang tingkat tinggi untuk apa? Untuk menghancurkan atau membuat goyah stabilitas politik yang ada di Turki pada saat ini.
Karena Turki di antara negara yang paling tegas menentang Swedia yang masuk anggota NATO. Kan seperti itu kurang lebih informasi yang kita terima. Gitu. Macam-macam yang kita dengar. Ya Allah, macam-macam. Sehingga terbunuh sekian. Kalau misalnya itu benar terjadi, karena akibat ulah konspirasi yang dilakukan oleh Amerika, maka ini berlaku. Ayat ini berlaku bagi mereka. Maka mereka tidak akan pernah bisa selamat dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Makin mereka bersenang-senang, bersukaria karena memang dunia adalah surga mereka, jemaah sekalian. Dunia ini merupakan surga orang kafir. Terserah mereka melakukan apapun, silakan. Seperti yang sampaikan kepada Tanjung Usami bahwasanya penyumbang telanjang terbesar di dunia itu orang-orang kafir. Penyumbang telanjang terbesar di dunia, di pantai-pantai mereka telanjang. Di mana-mana mereka mengumbar aurat karena tidak ada syariat. Tutup aurat, dinarat. Bahkan masuk gereja, tempat ibadah pun mereka boleh menggunakan pakaian-pakaian yang membuka aurat. Lagu-lagu yang belum usami tamu masjid ya kah? Kanggo. Jangankan membuka aurat, ndek berjilbab doang tamu masjid lah, kurang bagus ruan jemaah sekalian. Namun dengan kafir nikah aja, non muslim nikah aja gitu. Sekalipun membuka aurat tamu tempat ibadah mereka. Itu kalau mereka. Ya Allah, walhamdulillah. Li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena Qabil adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa min hirsi. Masih ada kesempatan? Jam 11. Sampun nih. Oh. Namun cukup jadi mana cukup nih. Wa min hirsil Islam ala himayatin nufus annahu haddada man yastahilluha bi asyaddi 'uqubatin. Dan di antara bentuk kepedulian agama Tiang Pulung Usami untuk menjaga jiwa Tiang Pulung Usami, annahu haddada, bahwasanya agama Tiang Pulung Usami mempersiapkan bi asyaddi 'uqubatin, dengan satu siksaan yang sangat berat, may yastahilluha, bagi siapa yang melakukan pembunuhan, yang menghalalkan pembunuhan. Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Sai mati satu orang yang beriman muta'ammidan, dengan cara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Mbek kanan muta'ammidan jamaah sekalian, berdua rencana mati dengan berdua rencana, terus menggunakan alat yang bisa melukai atau membunuh. Terus juga dirancang cara membunuhnya sesuai dengan bagaimana supaya bisa menjebak orang yang dibunuh itu, yang korban dijebak kemudian dibunuh. Ini termasuk sengaja. Sengaja mati dengan merencanakan sesuatu yang sangat apik. Yang kedua, menggunakan alat-alat yang bisa melukai atau membunuh. Yang ketiga, melaksanakan rancangan itu dengan apik dan teliti sehingga sampai pada maksudnya, tujuannya, yaitu menghilangkan nyawa korban. Nah, nikah yang dimaksud dengan sengaja. Ya Allah, waliyadzubillah, subhanallah. Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Nikah kedua, dengan sengaja mati dengan pasti tama neraka napi, neraka jahanam. Setelah itu bagaimana? Khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang itu. Yang keempat, wa la'anahu, Allah melaknat orang itu. Yang kelima adalah wa addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuk orang itu azab yang sangat pedih, menyakitkan bagi orang itu. Tinggal sedikit nih.
Fa bi hadhihi al-ayatu taqarrara anna 'uqubatal qatil fil akhirah al-'adzabul alim. Dari ayat ini ditetapkan bahwasanya anna 'uqubatal qatil, bahwasanya orang akibat atau siksaan bagi orang yang melakukan pembunuhan fil akhirah, di akhirat adalah al-'adzabul alim, siksaan yang pedih. Wal khuludul muqim, kekal dalamnya selama-lamanya, fi jahannam, di neraka jahannam. Wal ghadabu, kemurkaan Allah. Wal la'natu, laknat Allah. Wal 'adzabul azim, dan siksaan yang sangat besar dan pedih. Walihadza qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan untuk ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la taubata liqatil mu'minin 'amdan, tidak ada taubat, dia terima taubat dengan mati dengan mukmin dengan cara sengaja, dia terima taubat. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Li'annaha akhiru ma nuzila, karena ayat ini adalah ayat yang terakhir turun, kata beliau. Walam yamsahha syai'un, dan tidak ada satupun ayat yang menghapus hukum ayat ini. Wa in kana al-jumhur ala khilafihi, sekalipun sebagian besar pendapat ulama berselisih dengan pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hilangnya dunia ini semuanya, ahwanu, lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala, min qatli mu'minin bighairi haqqin, daripada menghilangkan nyawa seorang mukmin tanpa hak yang tadi itu. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasanin 'an al-Barra. Al-hadirun wal hadirat, jamaah pengajian Majelis Ta'lim Irsyadud Da'wah Pondok Pesantren Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan makin bulan Rajab yang termasuk adalah Ashhurul Qurum, Ashhurul Qurum. Dit kanggo saling sumpah, dit kanggo saling celak, dit kanggo saling hina, apalagi sampai melakukan seperti yang kita baca pada saat ini, menghilangkan nyawa dengan jahiliyah doang, tahun istirahat mati dengan, tahun libur mati dengan. Apalagi yang perlu musami sebagai umat Islam, maka jangan sekali-kali terlintas dalam pikiran yang perlu musami untuk melakukan tindakan-tindakan brutal seperti ini. Waliyahulillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi, memelihara yang perlu musami, supaya jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus melakukan perbuatan yang hina atau menghilangkan nyawa seseorang. Waliyahulillah. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya bagi kita semua. Tunas ampura sinampura dari penyampaian yang banyak keliru, salah, khilaf yang kami sampaikan, baik yang hadir maupun yang mendengar ucapan kami. Mudah-mudahan dan berusaha berkenan memaafkan dia, sehingga datang dan kembali pun dalam keadaan bersama-sama bersih, suci, diampuni oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana na fi dinina ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا
من فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الدرر أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش من الهوي على ماشي ومعادي وعلى مرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش من الهوي على ماشي ومعادي وعلى مرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش من الهوي على ماشي ومعادي وعلى مرياتي وباطني وظاهري. اللهم صل على الإيمان والتقوى واليقين والإخلاص والاستقامة واغفر لنا ذنوبنا ووجه علينا بالخير وما كنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا وإياهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال برحمتك يا عزيز وغفر يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ماهرا وشاطرا وناجحا في كل فن. اللهم اجعلنا الفتوح والملوك والرسوخ وتوبة النصوحة والجسد والروح. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.